Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita menyimak kajian ilmu tauhid tasawuf hakikat bersama Gus Munson atau Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga bisa menambah ilmu kita dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Yai, kula Yusron saking Comal. Badhe tanglet sepindah riyen nalika Kanjeng Nabi Mi'raj niku dikengken salat, dikengken wudu napa mboten niku. Selajengipun pertanyaan kedua, semenjak kula belajar ilmu tauhid niku kok maisah kula mangkle angel Pak Yai niku. Sing selajengipun pripun carane, pertanyaan ketiga niki, pripun carane kersane saged eling terus kalih Gusti Allah. Soale biasane kula pun eling pun paham ilmune tapi tasik wonten rasa ngersulah, jengkel dan boten puas niku Pak Yai. Saking kawula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun, izin kalih ngeses nggih. Nggih. Sampun Pak. Mriki mawon pun boten napa-napa. Nggih, ngandhap. Bila saja ku tahu bahwa kehadiranmu begitu iku bahasa tercinta pada Allah itu gitu. Pun pertanyaan pertama terkait Mi'raj baginda Rasul, apakah Kanjeng Rasul nggih wudu? Ngaten nggih? Nggih salat. Padahal umumnya kita dengarkan salat itu setelah Mi'raj Kanjeng. Pun sadar gak sadar pasti akan ku katakan kebenaran. Terima gak terima pasti akan kukatakan kebenaran. Atas pertanyaan ini, apakah Rasulullah wudhu? Iya. Apakah pada saat itu Rasulullah pun sholat 5 waktu? Iya. Bukti. Jenengan sadar enggak? Perjalanannya itu tidak hanya Mi'raj, juga Artinya apa? Pada saat beliau itu Isra dari masjid ke masjid, apa mungkin masjid dulu dibuat remi, dibuat judi, mesti dibuat cuman belum ada yang berani untuk merilis dan menjelaskan bahwasannya pada saat itu Rasulullah sudah sholat. Ya wis wudu. Loh ini loh Pak, sholat syariat. Lah sholat hakikate ruh itu Mi'raj. Lah mengapa Rasulullah disuruh Mi'raj? Supaya sholat syariate sempurna. Supaya sempurna. Tapi belum saya temukan secara tafsir muhakkamah yang menjelaskan bahwasannya sebelum Isra dan Mi'raj itu Rasulullah itu sudah melaksanakan sholat. Ya sudah melakukan wudhu. Nyuwun sewu, yang sering ku lihat dan ku temukan sholat dan wudhu itu setelah, mohon maaf, perintah Isra dan Mi'raj. Tapi tadi saya menjawab dari sisi hakikat itu adalah kesempurnaan sholat. Berarti sholat secara jasmani sampun beliau millata Ibrahim Hanifa niki. Cuman biar sempurna, sallu kama ra'aitumuni usolli,
ya kudu mi'raj. Akhirnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadikanlah thariqah, jalan, fasilitas sholat itu untuk bertemu Allah. Mboten saged, Pak. Jikalau hati sampean kali kula masih terhalang oleh selain Allah, mboten saged. Satu-satunya bisanya sampai pada Allah khusyuk. Penghalang itu harus dihilangkan. Yang bisa menghilangkan hanyalah Allah. Atas dasar apa? Yang jenengan kudu berzikir wa dzakarallaha katsiran. Kudu selalu ati iku di zona sadar, eling. Makanya sidroh itu adalah kesadaran atau pohon bidoro sing paling tinggi pucuk ndukure iku wis alam akhirat. Makanya disebut kesadaran dalam hati jenengan mutlak ning akal bahwasanya semua itu milik Allah. Bon, satu. Nomor dua, mengapa sejak kami belajar ilmu tauhid maisah kula niki tambah suwe tambah entek. Wis Pak, setiap bulan Ramadan kula niki wis woro-woro nang seluruh umat. Silahkan mulai sasi Ramadan malam Hamin 1 itu tak buka pembahasan ilmu tauhid mulai dasar di pondok sampai nuzulul Quran 15 hari. Semuanya biaya ditanggung oleh Allah. Jenengan mondok mukim teng mriko gedene paling suwe 40 dina 40 wengi. Kula saged mek 3 dina ya 3 dina ora apa-apa. Jadi makanya sasi Ramadan kami tidak keluar ngaji mengisi di luar pondok mboten. Fokus saya tiap hari ngeji babakan tauhid bagi pemula untuk membahas tentang kerohanian panjenengan kalih kula. Mulai dari tauhid syariat la ilaha illallah, thariqah la ilaha illallah, hakikat la ilaha illa anta, makrifat la ilaha illa ana. Semuanya Allah gratis no. Makan minum sembarang sudah, sampean gak usah gupuh tolek sangu mboten. Teng mriko buka sahure sampun disiapi jenengan nek kersa. Bapak Ibu, nek umpami jenengan nundo-nundo ya nek umur sampean nututi, kalau ndak oh kula mboten saged mriko Gus. Kula niki awakku niki lara kabeh lumpuh. Saged karena tak live streaming. Sampai ikuti teko omah. Saged niki. Kados ngeten niki live pun langsung kita itu live. Bapak Ibu hadirin pun apa oma isahku ku tambah entek ngeten. Sampeyan iku nek ajenge mlebu Ramadan mesti tak tari. Siap melarat ngaji iki sampai laku marek nang Allah, siap ninggalno sak liyane Allah, nek durung siap mundur. Mundur. Siap mati, nek durung siap mati mundur. Apakah nggih mesti kok dunyane entek? Ya mboten. Apakah mesti mari ngaji langsung mate? Mboten. Belum tentu, Pak. Sing jelas ngeten. Perkara dunya yaiku sing dadekno ati sampean kali kula tambah adoh ambek Gusti. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ora ono perkara kenikmatan sing ono ngalam dunya yang setiap saat kita cari itu betul-betul menjanjikan, ndak, justru
itu kenikmatan yang membuaimu atau menipumu. Lah kenikmatan pundi sing boten menipu? Kenikmatan yang bertemu Allah. Bercinta yang mana yang tidak bohong, yang setia, bercintalah pada Allah. Nek sampean bercinta pada selain Allah, semuanya gombal. Gombal, dek sehidup semati dek. Iki sing lanang ya. Temen sehidup semati. Wong waktu pacaran, Pak. Lho ngene kadang-kadang selamat sampai durung tek iku wis gopo rabi. Mana? Kadang-kadang jenengan durung sedo sik rabi. Oh berarti Rasulullah nggih ngoten salah. Ana ceritane. Rasulullah garwa sedo maneh iku mboten kados sampean kali kula singit-singitan. Akhirnya disebut seling mboten, Pak. Kondo dhisik ambek mbok wek. Kondo. Ya Sayyidah Khadijah iki misale nggih. Niki wonten tiang estri sing kudu tak gawa nang surga. Dek pingin manut aku, elok aku. Berhubung hatine garwane Kanjeng Nabi iku nyun sewu bersih hatinya dari perkara urusan dunya, napa jawabe Pak? Monggo sampean jak mriki. Kira-kira jenengan saged ngoten ah? Nggih niku persoalane ndadekno gegeran. Nggih. Tapi enggak salah jenengan. Enggak salah. Saya berbicara tentang cinta sejati itu, Pak. Tidak ada terhadap selain Allah. Kalau kita tidak meninggalkan, kita ditinggalkan. Wis ta, kita yang masih umur 25-30, sing lanang gagah ganteng, sing wedok nggih ayu cantik. Coba engko nek wis tekan umur 60, 70, 80. Ilang toh? Berarti nipu sedaya. Gak kekal. Sementara ada cinta yang paling kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang sering kita lupakan. Ini, Pak. Makanya lewat pengajian ini kami menyuguhkan tentang alam akhirat, ilmu nih. Andai kata jenengan semakin dekat pada Allah, kok ya secara fisik dunya sampean dintekno iku Allah duweni maksud. Jikalau iki digedhekno dunya sampean, mesti jenengan terpengaruh dengan dunia, akhirnya sampean kali kula lalai lagi terhadap Allah. Kedah ngono dulur. Masalahnya sing duwe hitung-hitungan sing bener iku Gusti Allah. Estu. Tapi kadang-kadang nyun sewu, ahli tauhid, ahli tahqiq itu mboten dintekno secara fisik dunyane, malah diunggahne. Mohon maaf, beliau Abu Hasan Asadili contoh, semuanya mewah, tapi mengapa tidak mempengaruhi hatinya pada Allah? Karena Allah sudah tahu kalau dunia semewah apapun tidak akan mempengaruhi hatinya, hati kekasihnya itu untuk lalai dari Allah. Jadi jenengan kedah husnudon Pak andai kata itu tadi kok dunyane digedhekno, ikulah yang menjadikan batu kerikil halangan hati sampean. Kedahe sampean kali kula kudu matur suwun didadekno wong ahli melarat atau ahli fakir. Sebab pada umumnya orang terpengaruh dengan sesuatu itu karena orang itu mendekat. Nek wis mendekat berkasih mesra, nek wis berkasih mesra alal akhirah mesti lalai terhadap Allah. Jelas? Tapi bagi Abu Hasan Asadili itu adalah memakai sistem ikan yang hidup di air laut, air garam. Dia tiap saat dan waktu jasmani ini campur dengan air garam, tapi rasa dagingnya tidak terasa asin. Sebab apa? Sebab airnya itu hidup. Sebab ikannya hidup, sementara
Ikan yang mati, tahu tempe mau digoreng kita uyai sedilut ngoten terasa asin. Oleh sebab itu jadilah hati yang hidup. Maksudnya di situ bagaimana menghidupkan hati yang hati sudah mati. Caranya adalah wa dzakarallaha katsiron, keh-kehno oleh dzikir. Bagaimana kami iku kok sekiranya dzikir tidak putus, atau saya kok yo sik ngamuk-ngamuk medongkol dengan takdir sing gak enak, iku tetondo dzikir kita belum maksimal. Bagaimana caranya tidak mudah medongkol hati ini? Kembali lagi sistemnya, yo perbanyak dzikir setiap napas sampai kali kula kudu sadar datang Allah. Iki yo gak gampang, tapi bagi yang sudah terbiasa jadi mudah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Kiai. Nggih. Niki kula badhe nggih perkenalkan, kula Pak Win saking Pemalang Kota. Nggih, Pak. Nuwun sewu, niki wonten kalih ingkang badhe kula takehaken setunggal niki bab menyelaraskan diri antara zikir kofi kali perbuatan sehari-hari 24 jam setiap nafas. Lah niki nggih nuwun sewu kok angel nek umpama niku kalian pelampah kali kerja kali nopo niku insyaallah saged kali zikir kofi, tapi nek salat niku angel niku cara nopo niki latihane pripun. Nuwun sewu setunggal ping kalih niki babagan antara salat munfarid kali salat berjamaah. Nate kula badhe pangkat salat kecelakaan teng dalan kula wangsul malih akhirnya mboten nderek salat berjamaah. Kula taken kali kiai syariat niku jawabane ya harus berjamaah ngaten. Lah tapi nek kula taken kali kiai tarekat tidak harus berjamaah, kalau bisa ketemu dengan Allah sendirian mengapa harus berjamaah? Sedangkan berjamaah sering kacau, dari imamnya sampai makmumnya itu balau. Ngaten nggih? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita waktu beraktivitas mengkolaborasikan antara dzikir khafi atau nafi isbat atau sirul asror itu kok susah, sering putus-putus. Lebih-lebih ketika waktu sholat berjamaah kok yo amburat dul. Pun jawabane ngeten. Gosoke pundi? Oh ngeten, pun sampun lenggah jenengan lenggah pun. Biyen niku sing gosok iku murid, duduk gur biyen. Beda dengan saiki. Sekarang murid duduk manis. Ngeten. Orang-orang yang sudah Allah izinkan tentang zikir, sing zikir itu tujuannya untuk meninggalkan selain Allah, yakfur bitawuti wa yu'min billah, dalam rangka mendekat lan ketemu Gusti. Ning kuno iku digolongno Gusti Allah wonten 3. Ya.
Pertama disebut musyahadatul fana. Kedua musyahadatul kamil. Ketiga musyahadatul baqa. Niki kudu kita sadari. Satu dan dua pangkati disebut mahfud. Yang nomor tiga pangkati maksum. Bon, kami jabarkan. Apa kok jenengan kali kula niku kok tiba tangi. Ngeten. Orang kalau sudah hatinya terbiasa zikir pada Allah, zikir khafi, wow, jenengan saja. Awal-awal itu mesti dimasukkan Allah di golongan musyahadatul fana. Artinya apa? Eling lan laline akeh laline. Sampai Gusti Allah itu memperingatkan kita, mendawuhi Kanjeng Nabi langsung, merintahni Kanjeng Nabi langsung di dalam surah Al-Insan 25. Ngeten dawe Allah, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, baik siang sampai malam hatimu dikira terus nang Allah. Dikira sadaro. Nyun sewu. Niki langsung perintah nang Kanjeng Nabi dan dilakukan Kanjeng Nabi. Artinya ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, akan tetapi juga kita sebagai umat. Ini diwajibkan bagi mereka yang sudah menerima hatinya dan paham dzikir khafi utawa dzikir kesadaran tadi. Wajibno, aja disunahno. Napa kok sampean wajibno? Karena wajib itulah tuntutan, mau tidak mau wajib. Karena inilah kepentingan dan manfaatnya terhadap diri kita masing. Bukan untuk Allah. Allah gak butuh disembah, Pak. Mboten butuh. Tapi eloknya, etikanya kita atas setelah Allah menciptakan kita dengan nikmatul ijad, sehingga terciptalah kita ibaratnya matur sune berbentuk jenengan kali kula nyembah atau selalu sadar bercinta pada Allah. Makanya lagu ini wau, bila ya ada apa? Bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan mengingkari janji. Niku nek sadar. Sebab akeh wong sing gak sadar. Gak sadar tentang apa? Tentang sing ngelayani sampean kali kula tidak ada lagi illallah kecuali Allah. Dan niki lho Pak. Butuh ilmu tauhid itu untuk menyadarkan kita yang tidak sadar. Kalau kita setiap saat ditipu oleh hawa nafsu kita masing-masing. Bon. Berhubung dzikir itu terus menerus beliau lakukan, maka Allah akan mengangkat derajat beliau ke musyahadatul kamil. Nikilah tempat antara lalai dan ingat itu lebih besar ingat daripada lalai. Lalainya tasik wonten
Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Ya itu. Tapi gak salah karena proses. Berhubung beliau terus berzikir, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Sampai jenenge tahajud iki lho Pak ya. Bagi beliau diwajibno nang beliau piyambak. Lah sekarang zikir ayo diwajibno nang piyambak pribadi masing-masing. Akhirnya apa Pak? Sampailah beliau ditaruh Allah di musyahadatul baqa. Itulah makom maksum. Apa makom maksum? Makom yang tidak pernah lalai. Mahfud yo lali yo eling. Tapi ketika lali jenengan mesti ditarik Allah maneh untuk eling. Wis niku proses kita. Nek jenengan pengen eling terus, ya lungguh ning maksum. Lungguh di musyahadatul baq. Tapi syaratnya sampean genah nosik. Tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Niki dasare. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hanya ada 2 syarat. Miturut ayat itu barang siapa yang ingin selalu bertemu Allah, bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan, jangan lepas hati berzikir. Setiap napas berzikir terus. Yang kedua wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada di dalam hati panjenengan ketika saat ibadah, ketika saat aktivitas ada selain Allah di dalam jagat hati. Jangan. Niki syaratnya mek luru tok. Tapi awalnya berat, tapi kadung terbiasa sudah tidak berat. Nomor kali ditakoni antara sholat munfaridan dengan jamaah. Nggih nyun sewu. Kula nek takok nanggone kiai syariat jawabane gak sama dengan kiai thariqah. Apa maneh sampean takok kiai makrifat. Tambah nemen jawabane. Lho nggih. Perlu tak tutuno? Ngeten. Jangan pernah jenengan menyalahkan atas jawabannya kiai syariat di situ enggak. Itu karena memang kelasnya masing. Boleh enggak Bu nyun sewu tempatnya gelas ikut ditempati piring? Enggak bisa. Bolehkah Bu jenengan iki kagungan mendo? Ngertos mendo? Wedhus 31 35. Iku sampean letakkan ning jero kamar sampean dadekno siji. Iku tidak muqtadul hal. Artinya jenengan gak tahu keadaan. Mestinya kalau kambing tempatnya di tempat sendiri. Gak boleh sampai niku jadi satu sak kamar. Nggih mohon maaf kalau kita bicara hak asasi terserah lah ngoten nggih. Iki ngomong aturan, ngomong akhlak, ngomong tata krama, ngomong tempat yang pada tempatnya, mboten angsal. Wis memang oleh karena kelas ono syariat ya jawab miturut syariate. Ulama ahli thariqah jawab yang dugi ahli thariqah. Ulama ahli makrifat beda maneh. Ngeten nyun sewu nggih. Yang disebut sebagai ulamaul arifin. Nyun sewu. Ketipet tok niki lho, ketipet tok, ketip ngene. Niku wis salat kok. Ketipet tok niku lho. Nilainya salat luweh apik ketipe wong makrifat daripada 70 tahun salat kita yang masih hati ini jauh dari Allah. Lebih baik itu. Mungkin sampean saged difahamkan dengan Lailatul Qadar, ya.
Lailatul Qadar itu kan lebih mulia daripada 1000 tahun. Min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Perjalanan yang beliau ahli arifin untuk menghadap pada Allah bisa ditempuh hanya satu sakedep netro, tapi ditempuh kita puluhan tahun nggak bisa. Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj secara akhlak ilahiyah bisa menempuh jaraknya walaupun ribuan kilo, itu hanya ditempuh hanya 1 mal, tapi bagi orang awam boten saged. Sebab apa Kanjeng Nabi kok bisa? Sebab Kanjeng Nabi diparingi, dikasih Allah buruk. Niku sing buruk iku ndadekno jenengan kali kula sadar gak ngaku-ngaku. Makanya Kanjeng Nabi asra bi 'abdihi lailan, Kanjeng Nabi iku hanya merasa diperjalankan Allah, tidak bisa berjalan sendiri, baik Isra dan Mi'raj. Jadi Pak, empun diseneni memang miturut kelase masing-masing. Lah sekarang jenengan wonten pundi? Lah sampean iku ada di amka, syariatkah? Apakah sudah memahami toriko? Toriko itu jalan, semua aktivitas itu jalan. Dan hakikatnya sampean paham, tujuannya hanya bertemu Allah. Jawabannya dari semua ulama itu beda karena beda kelas. Tadi kalau kelas makrifat beda maneh, semua apapun aktivitas yang terjadi pada beliau di mata Allah nilai nyembah ngibadah. Inilah satu maksud dari satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya disuruh nyembah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Lah sekarang pertanyaannya, mau enggak jenengan iki diajak untuk naik kelas? Nek boten mau yo iku hak panjenengan. So gak usah ngundang kula ngaji maneh. Ya. Nek sampean sik pengin munggah kelas, undangan. Monggo. Nek gak pengin munggah kelas, ora usah undang, kula matur suwun. Ngoten. Paham nggih? Nggih. Tasik wonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Kiai Haji Muslon Ar-Rasyid yang telah membina dan membimbing kita untuk bertauhid. Perkenalkanlah, nama saya Muhyiddin dari Petarukan. Yang saya mau tanyakan hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bersejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu perjalanan antara Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabiullah Idris. Di situ ada satu kejadian yang sangat-sangat berikan satu pelajaran pada kita sekalian. Artinya yang pertama, pada waktu beliau naik kapal, kenapa mesti harus dibocorkan? Yang kedua, pada waktu bertemu dengan seorang bangunan yang hampir roboh, kemudian ditegakkan. Dan yang terakhir, secara manusiawi, kenapa anak yang kecil yang masih bermain-main kemudian dibunuh? Tolong diuraikan sesuai dengan pelajaran kita yang berkaitan dengan hakikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama ahli syariat
nek pengen ngaji ilmu hakikat nuju makrifat, ilmu syariat disuruh untuk ngeringkes dulu. Kita ulama ahli syariat, alim ilmu Al-Quran, alim ilmu kitab, nahwu sorof nggih notok, ngelmu fikih nggih notok, hadis yo notok. Sebab jikalau jenengan berguru terhadap guru akhirat atau guru hakikat makrifat, jikalau tidak jenengan letakkan terlebih dulu ngelmu tersebut, tak jamin persis koyok Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Mesti Pak, poso pertama tak buka iku ngono. Sapa sing sugih mrene kok sugih digawa balio. Sapa sing ngalim ilmu dohire kok sik sampean gawa ngelmune rumangsa ngalim balio, percuma ilmu iku mendal. Mendal. Sebetulnya tidak kontradiksi, Pak. Enggak. Antara hukum syariat dan hakikat, kalau jenengan itu sudah paham betul, lakune ya wis tekan kuno, mboten tabrakan. Umumnya lah tabrakan toh. Antara kulit dengan nek bahasa Senda saling mengisi. Nyun sewu, Pak Tani nandur biji kacang, bener nggak adik kulit. Lah ngoten toh? Ditandur ning lemah. Gak adik kulit. Ya cukul. Kalau yang ditandur kulitnya saja, cukul mboten? Enggak. Walaupun olehnya ketika saat menanam tanpa kulit, nanti kalau sudah cukuli bener, pohonnya rindang, buah yang ada di dalam tanah ada kulitnya mboten? Pasti ada kulitnya lagi baru. Untuk apa? Mengamankan isi biar enggak dipangan codot. Artinya apa? Jenengan mengke kalau sudah makrifatnya sempurna, pasti Allah tutupi dengan syariat. Ben gak dipangan garang. Itu otomatis, Pak. Makanya proses kadang-kadang orang yang sudah belajar ilmu tauhid laku, ono Pak, ada Pak, males sholat. Ada. Mengapa hal ini? Udah itu prosesmu. Tapi nanti kalau makrifatmu sempurna, pasti syariatmu juga sempurna. Kitab Kauniyah menjelaskan tentang ini, Pak. Contohnya iku mau jenengan senajana walaupun menanam biji kacang tanpa kulit, nanti buahnya akan ada kulit baru lagi. Yang tujuannya untuk mengamankan isi biar enggak bosok. Itu kekuasaan Allah, sudah enggak bisa dipikir nih, enggak usah dipikir. Pikiran enggak akan bisa masuk. Terus apa kaitannya dengan Nabi Musa ketika saat berguru terhadap Nabi Khidir? Karena Nabi Musa ilmu syariatnya digawai. Kan itu kan atas dasar perintah Allah. Musa berguru nang Khidir biar kamu mengerti tentang ilmu hakikat makrifat. Pak, perjalanan itu lama Pak, beliau menemukan Nabi Khidir niku Pak. Besok ketika bertemu Nabi Khidir pesen, Musa, bener awakmu Nabi, tapi awakmu belum paham tentang kemakrifatan Allah. Sehingga Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul tentu Nabi. Ada di situ. Arti belum disebut Rasul, si Nabi. Lah,
Sampun dikandani. Gak kuat sahamu sanggup sah. Kalau dirimu tetap memegang hukum syariah. Sebab yang kuberikan pelajaran adalah hukum hakikat. Akhirnya apa Pak? Benar. Apa maksud kapal itu dibocori? Apa maksudnya? Nyun sewu. Kalau secara syariat kan alasannya ada bajak laut. Lah ngoten lho. Cekak dirampas iku lak syariate. Syariate. Sehingga dibocori ben tenggelam. Artinya apa? Apa sih kapal itu? Kapal adalah sebuah tempat untuk mengamankan sampean dari air laut. Tatkala kapal air lautnya naik, mesti kapalnya ikut. Apabila airnya surut, kapalnya ikut. Artinya siapa yang ada di kapal mesti selamat. Niki nyenggol didik nanggone ceritane kapalin Nabi Nuh. Nggih. Setingkat Kanan putrane Nabi Nuh gak gelem. Putrane lho niki. Ya auladi, ya waladi ta'ali, mlebu nang kapal gini. Kanan inilah Pak yang punya anak akhirnya jenenge Fir'aun. Engko nalar-nalare wonten mriku. Lho iku yugane nabi niku ya. Duriyah iku ya. Berarti enggak jamin Pak. Nasab iku enggak jamin mesti bener. Lho ngoten lho. Makanya ojo gegeran nasab. Artinya ojo ngunggul-ngunggul no nasab. Ngapain jenengan iku ngunggul-ngunggul no takabur karena nasab? Ya malah tambah gegeran kok. Ya wis ayo dipikir jiwa kita sendiri bagaimana semakin lama semakin mendekat kepada Allah. Itu aja. Iki metode pendidikan tauhid lo ya. Pendidikan tauhid. Pak, kapal itu adalah dzalika dinul qayyimah. Inilah wadah yang lurus. Itulah ilmu tauhid. Laksana kapal, hati kalau sudah teramankan oleh tauhid, hati tidak mudah terpengaruh dengan kebiarin dunia. Kebiarin dunia laksana air laut. Semakin diminum gak hilang dahaganya, tapi semakin semakin haus. Mohon maaf, siapapun kita, semakin dunianya mewah tidak puas Pak. Terus alhaakumut takatsur hatta zurtumul sampai akhir pati. Naudzubillah. Dirusak kali Nabi Khidir. Berhubung Nabi Musa membawa ngelmu syariatnya digawa, ya salah. Akhirnya Nabi Khidir disalahke. Lah iki orang sudah membantu kita menyeberangkan lautan, kok malah sampean rusak. Lah muring-muringi kan begini karena hukum syariat gak ngerti maksudnya. Ngeten lho dulur. Ilmu tauhid apa yang disampaikan baginda Rasul sampai diteruskan oleh tabi'ina sholihin pada saat ini. Nyun sewu, saya ini sudah menyampaikan kurang lebih 26 tahun. Keluh kesah apa yang kulo terima, kulo kan bisa merasakan sendiri dong. Sing jenenge diusir teko kampung sudah Pak. Sing dipenjara 3 tahun sudah Pak. Tak lakoni. Sing kula dipisahkan dengan istri, dipisahkan dengan anak tahunan, wis tak lakoni. Semua itu terjadi atas dasar satu, hasud. Apa hasud? Gak seneng. Banyak yang tidak mensukai. Wa aksaru
Wa aksaruhum la yu'minun. Mereka itu tidak mau terima karena tidak percaya, bahkan mereka menganggap itu aliran Kula sih nyantai mawon. Karena apa? Kanjeng Nabi tidak hanya itu, bahkan Kanjeng Nabi dipurih mau dibunuh. Wong klason iki sik dilokno tok di penjara tambah enak. Jero penjara itu tambah jos, mangan ya dikeki tok, turu dijogo. Saya coba jenengan nanti turu dijogo. Lah, besok klason. Mlebu kamar dikunci tekan njaba ceret, pinggire pasukan jogo. Lho, turune ayem, Mbak. Karena makan, minum dikasih tok. Saya nggak usah kerja. Pagi, siang, sore di penjara itu mesti dikasih makan. Kurang enak ya opo? Oh enak di penjara itu. Makanya kiai nek durung di penjara kurang sempurna. Lho nggih. Kurang sempurna. Sebab nopo? Jenengan akan bisa tafakur di dalam penjara. Tafakure apa? Lebih baik kita dimasukkan penjara gak maksiat. Ketika sebab kita di luar kita lu penak ngoten. Kula lho Pak nyuwun tambah paribasan. Yo gak oleh 3 tahun ya 3 tahun. Luwih sedina mboten angsal. Kurang sedina ya mboten enggak boleh. Cuman pada saat itu kami itu diuruskan PB. Pembebasan bersyarat. Misalnya hitungane 3 tahun iku 1/3 tak lakoni ning jaba tapi di penjara ning jaba. Ngoten lho. Di penjara ning jaba. Lah, tapi setiap bulan saya wajib hadir, absen namanya. Namanya absen. Karena apa? Kami masih dalam bersyarat. Gak boleh sing aneh-aneh. Keluar apa Indonesia mboten asal. Boleh ning jaba tapi gak boleh keluar-keluar. Ngoten lho. Keluar nggih wonten batase dhewe. Pun. Jadi ngene, dirusak tauhid ini. Dengan cara apa? Di tengah masyarakat dikatakan dzalika dhalalatun. Itu sesat. Itu bentuk pengrusakan. Nyun sewu. Mengapa beliau Nabi Musa kok yang menyalahkan daripada Nabi Khidir? Karena tidak mengerti. Gak mengerti. Andai kata mengerti ada perampok, setuju. Coba tatkala itu tidak ditenggelamkan, perampok itu akan menangkap beliau bertiga sama yang punya kapal, sak kapalnya bisa dirampok. Artinya apa Pak? Nyun sewu. Walaupun kapal tadi saya artikan, kalau ada air laut naik, dia ikut naik. Kalau air laut disurut, ikut ngeten. Suatu saat sampean wajib tenggelam fi bahrit tauhid. Tujuannya apa? Mundut mutiara. Sebab mutiara iku ana dasar. Sampean kudu mlebu nang jero njukuk mutiara. Artinya apa? Orang disebut salik dalam rangka wusul nang Allah itu kadang-kadang Gusti Allah mereteli syariat. Bisa dipreteli. Enggak boleh dimasukkan di dalam situ. Ngapunten. Karena apa? Diartikan pada saat perjalanan itu kapal itu adalah tumpaan. Tumpaan adalah syariat. Lah jalannya laut ikut toriko. Tujuannya kemana? Ke hakikat nuju makrifat. Hakikatnya apa? Di dalam dasar laut ada mutiara. Ketika jenengan mlebet nanggone laut, dasar laut kapale ya kudu tinggalke. Sampai ngelangi mlebu, gak mungkin sak kapale nylorot. Lho ngoten lho. Setelah itu mendapat mutiara,
ikulah makrifat, jenengan akan balik maneh nangkap. Berhubung kapal memang ditenggelamno, akhirnya gak hilang kapal. Coba kapal itu tidak ditenggelamkan, pasti akan dibawa oleh bajak laut. Oleh karena iki ditenggelamkan oleh Nabi Khidir, mongko ini nanti akan dinaiki lagi. Artinya jenengan walaupun ketika saat detik-detik masuk ke alam fana dan alam makrifat syariat zaman dipreteli Allah, nanti kalau sudah dikembalikan kapalnya syariat jalan lagi. Paham ya? Wis satu. Apa nomor dua, mengapa anak kecil kok dibunuh padahal tidak berdosa? Dari sudut pandang ilmu syariat madhab apapun, Nabi Khidir salah. Umpama pada saat itu wonten KUHP, Pak, dihukum beliau. Lah ngoten nggih. Tapi berhubung nggak ada KUHP, undang-undang, mboten. Tapi berhubung Nabi Musa niku sik kental kuat fanatik ilmu syariat, disalahno. Nabi Khidir gak setuju. Guru kok modele ngene sih, arek cilik dipateni. Gak keliru aku guru model wong ngene iki. Karena ilmu syariat. Padahal maksudnya apa? Ngeten, Pak. Arek cilik iku mestine mulai saat dini dididik ilmu tauhid. Mohon maaf. Makanya kami tergugah tahun 2025 kami membuka pondok khusus anak kecil yang memang mulai saat dini tak didik tentang ilmu tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, torikot, hakikat, sak ma'rifati lengkap supaya muslimi lengkap, mulai duki pondok siap ngadepi kondisi apapun pun. Namun ngoten, cuman tak batesi paling ukeh kula niki mundut 30 anak paling ukeh, syukur selawe niki. Sementara kula masih membuka untuk anak santriwati, santriwan dereng, karena memang fasilitas. Dan di situ jangan khawatir, akan kudidik tentang ilmu alate, ilmu fikih, ilmu Qur'ani, tapi tak pentingkan ilmu tauhid sejak dini. Tapi nggih wabot, Pak. Arek niku wis dah ana sing gak kerasan punan. Mulih apa jeneng kabur. Ora apa-apa. Wis ngono wis karepe Gusti Allah, gak usah dipikir nemen-nemen. Ngoten lho. Wonten ngoten niku. Nggih pun wong namine lare niku kan ya ana sing manut, ana sing ora manut. Memang awale susah, Pak. Pisah dengan HP, pisah dengan orang tua. Sinten sih, Pak? Gak berat. Kadang-kadang wong tuwa niku nangis kok. Wong tuwa niki mendahno anake. Mendahno anake. Mengapa harus saya buka harus perempuan dulu, tidak laki-laki? Karena perempuan itu nafsune paling gede. Wong wedok iku songo, wong lanang sitok. Mangkane nyun sewu Bu nggih. Niki wis kodrat. Kodrat. Apa wong wedok iku disebut ning ilmu syariat iku kulluhum ajmain, kecuali wajah dengan telapak tangan bukan aurat. Ayo. Wong wedok iku rambute iku aurat. Artine apa? Sinten mawon nek ndelok wong wedok mesti kesensem. Karena memang dibentuk Allah untuk nyensem jenengan. Inilah biar alam dunya iki sifat basariyah iki hablum nas biar berjalan. Lah nek kabeh nyuwun sewu dideleh Gusti Allah ing alam fana, ya gak ana Pak wong nikah. Gak doyan. Sing wedok ya ora doyan, sing lanang ya ora doyan. Krana apa? Kadung seneng atine pacaran ambek Gusti
Tapi bagi orang yang makrifat, yang diletakkan di khawasul khawas, akalnya ini disetrum Gusti Allah, akhirnya dia yo syariate melaku, hakikate yo melaku. Begitu. Wis, jadi arti anak itu dibunuh adalah keakuan sampean iki sawen pateni. Sampean iki mboten kasep tapi rodok kasep. Mengapa saya katakan rodok kasep? Karena sampean masih ada kesempatan hidup. Bunuhlah faktulu anfusakum bittikhadikumul ijla. Bunuhlah keakuanmu sing tadi nafsu niki lho. Sing tadinya ngaku-ngaku aku sing isok ngene, aku sing ngene, iki sampean pateni. Dengan cara berzikirlah. Arek cilik mang yang ngoten. Biar dirinya itu, keakuan diri itu biar tidak muncul ketika saat menjelang baligh pun dididik ilmu tauhid. Nggih pun kula beat. Kelas pinten? Kelas wonten sing kelas 2, wonten sing kelas 4, itu tidak. Wonten sing kelas 6, sampun beat. Dadi bandau weno laku dzikir atine. Laku dzikir. Bendino lapor. Berapa? Ini pendidikan awal memang seperti itu. Nah, disitulah nanti Allah sendiri akan mensucikan dan menjinakkan nafsu keakuan dirinya masing-masing. Wong tua, sampean sebagai wong tua, aku yakin gak sempat ngoten niku. Mboten sempat, estu mboten sempat. Makanya kuotanya niki insyaallah ajengi hadis mungkin. Kula mboten semerap, Umi sing semerap itu Umi. Saya nggak tahu. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama, membunuh anak kecil berarti jenengan kali kula mendidik anak mulai sejak dini itu adalah melemaskan hawa nafsu, bukan membunuh fisik mboten. Yang kedua, yang ketiga, ketika saat beliau melihat pagar mau roboh, itu ditandani sebab apa? Gini Pak, ceritanya syariat tak petik dulu biar runtut. Ketika beliau berdua masuk satu kaum loh, terus di dalam kaum itu masyarakatnya cuek, gak ngereken. Berhubung Nabi Musa rumongso dadi nabi, rumongso loh ya, ngaku-ngaku syariate, aku iki kiai, yes kudu dimulyakno lah, teko kudu disambut model ya apa lah. Lah ngoten dah arepe. Padha mek ngeten iki. Berhubung Nabi Musa nggawa ilmu syariat, teorine sik kental, rumangsa dadi nabi, kaum iku mboten ngurmat, mboten jamu. Muring-muring atine. Dobel iku. Aku iki nabi. Bahasa kasare ngoten. Tapi Nabi Khidir mboten. Berhubung beliau itu sudah disebut sebagai Rasul Khalilullah, mboten. Apa? Ketika saat pagar ini mau roboh, sebab di bawahnya itu ada barang anak yatim, bahasa syariat. Engko nek roboh iki dipurak, didekno maneh. Artine napa? Ngeten. Ilmu hakikat yang kula gelar buka ini pun dulunya itu ditutup rapat karena belum waktunya. Sebab kalau siapa yang berani membuka pada saatnya dulu belum waktunya, siap-siap mati, diringkes. Ingat sejarah Al-Halat, ingat sejarah yang lain. Ning Indonesia terkenal sejarah Syekh Lemah Abang, disebut siapa? Syekh Siti bunuh. Biar enggak seperti itu belum waktunya, ditekne maneh cekak konangan. Cekak konangan dibuka tahun berapa? 2014 kemarin. Tapi kulo ngeyel. Buka Gusti 2007, tapi resikonya ya iku mau. Resiko niku lho nggih
diilok-ilokno, diusir. Tapi kula mboten medal. Boleh saya meneruskan dengan catatan, boleh saya tidak keluar dari kampung dengan catatan nggak boleh ngaji itu. Kula sinu reken you. Sekali melangkah ke depan nggak mungkin kula mundur. Mek ngoten tok. Akhirnya sampailah mentoke iku 2010. 2010 sudah terjadi. Setelah 2010 terjadi lagi. Saya dipisahkan dengan anak dan istri. Wow, macam-macam pun. Akhirnya jarine lagune Roma, merana, memang merana, kalau putus cinta, berduka, memang berduka. Wis pun terus sakniki sampai detik iki tetep kula sampekno karena pagere wis robo. Akhirnya masyarakat yang untung. Sebab kami dijadikan laksana sumur jenengan timbo, mestinya timbo iku bisa mendapatkan air datang ke ndak diwalik sumure kongkon melaku-melaku. Akhirnya kami sampai di sinilah, Pak. Sampai di sini, penak digrojok-grojok, didumi, tinggal napa timbo amring nek ngarani. Timbo sampean buka apa nutup. Nek nutup, ya jangan kira airnya bisa masuk. Nek timbo nih buka, apa bahasa sini timbo? Ember. Embernya buka, ya dapat. Minangka gelas niki Pak ya. Tetap nek tak telojori ngeten nggak akan bisa masuk karena tutupnya masih ada. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu. Tetap seperti ini. Tapi nek buka, lah masuk dulur. Masuk akal? Itulah ilmu Allah tentang tauhid itu. Bon, jadi apa pengertian daripada pagar itu dibangun oleh beliau Nabi Khidir? Karena belum waktunya ini kebuka. Sebab ini yatimnya belum mengerti tentang masalah harta warisan ini. Berarti jenengan kali kula iku hakikate yatim. Nanti kalau sudah mendapatkan hukum hakikat bisa diterima, wis yatimi beda pun. Wis gak dadi yatim. Karena sampean kali kula sudah mengerti sopo sebetulnya yang harus kusembah, yang kucintai dan seterusnya. Nggih. Tasik wonten. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, wong gemblong arep takon ki Gus, pinter ngomong Pemalang ora Gus? Kula nempangaken kula Yono saking Surajaya. Sejatine ngeten Gus, sedaya ingkang panjenengan niku ngandikaken kula niku paham lan kula niku ampun nggih laku. Mung bedane panjenengan kiai kula nggih tiyang gemblong. Bedane panjenengan enten gurune kula mboten. Umpama tak ijolno purun mboten men. Sing tak ijolno kula tak dadi jenengan dadi kula. Kula malah seneng. Mboten lah. Kula kados niki mawon ngeten Gus, tak pertanyaaken ngeten Gus. Dadose kula panjenengan ngendika niku pun sambung ugi sampun paham. Mung kula niku saged kuliah ular-ular kalih keluarga niku napa salah napa leres niku sebabe kula mboten gadah guru Gus, mboten ngaji. Lah kaping pindhone kula awit-awit kok mireng tiang niku siaran nek ninggal niku Gus teng sisih terus. Dadi kula berarti sisih pun tebih sisihe Gusti Allah akeh nemen Gus. Lah pangrasa kula niku teng
Gusti Allah niku mboten enten sisi mboten enten napa-napa Gus niku leres napa mboten. Matur nuwun ngeten mawon usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Hati ini Pak, kalau sudah bisa untuk merasakan kehadiran Allah, ya, disebabkan karena selalu berzikir tadi loh, maka di situ Allah itu di mana-mana dan tidak kemana. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan panjenengan itu ada wajah Allah. Dialah Allah yang di awal dan di akhir seluruh persoalan. Dan dialah Allah yang ada di dalam dan di luar. Jadi wis bener jenengan lenggah ati teng mriku wis bener, tapi pasti ada pihak yang lain yang belum sampai di situ menyalahkan jenengan. Itu pasti. Dan itu berlaku pada siapapun disebut salik untuk wusul datang Allah, prosesnya ada di situ. Dan itu wajar. Kan gini, Gusti Allah dawuh, aku tidak akan mengizinkan nur makrifat terhadap hambaku manakala hambaku masih ada sakliyane aku. Aku tidak akan mengizinkan hambaku untuk hadir terhadapku jikalau di dalam hatinya si hambaku ada selain aku. Makanya Allah memberikan syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Contoh, kula waktu suluk pikir, terus ning dodo kula niki di dalam dada saya ada iman bahwasannya aku klason iku sing dikir, sing isok dikir, sing isok suluk, sing isok apapun. Sampai kapanpun klason tidak Allah izinkan untuk bertemu Allah. Sebab yang namanya ilahukum ilahu wahid, terus ikannya Nabi, Tuhan yang Maha Esa, yang disebut Esa, wajib tidak ada yang lain. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Wahai saudaraku, janganlah dalam hatimu ada selain Allah. Caranya bagaimana? Asah terus zikir itu. Nanti apa perkara yang ada selain Allah dalam hati panjenengan kali kula, iku sing ngresiki ya Gusti Allah piyambe, Allah sendiri. Ngoten lho nggih. Wis mboten napa-napa. Proses perjalanan ada yang mengintimidasi, ada yang menghina, ada yang apa. Wasbiru wasobiru, sabarlah kau di dalam ketetapan Allah iki, sebab innallaha ma'aso sobiri mekaten. Ada lagi? Nggih, monggo. Kangge ibu-ibu mbok menawi ibu-ibu tablet barangkali ada. Nah, ini kok ibu. Nah, oke. Ibu-ibu, Ibu iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapunten Gus, kula badhe taken masalah makna mimpi. Maknane Mimpi. mimpi. Nggih. Nggih. Niki kula setelah badhe tilem kan mendawamkan zikir nggih. Nggih. Tapi terus tileme kula niku mimpi Gus Muhlaso niku sedang tausiah, sedang ceramah, tapi terus kula dipanggil kali Gus Muhlason tengah jenengan Gus diparingi kitab setunggal lapeng kaliye kula diparingi malih nika sing kaya sapodo di dobong nika napa sih sing dibakar? Dupa. Nggih dupa sing panjang-panjang. Nggih dupa. Nggih. Lapeng 3 diparingi arta nominale niku kok gangsal ewunan kabeh 3. Mpun Gus ngoten mawon kula tak kene kali Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab riyen kok cekak lali. Kitab adalah pedoman. Inilah ilmu tauhid maksudnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Niki pedoman. Lah, dengan pedoman ilmu tauhid inilah Bapak Ibu, akhirnya hati sampai ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Lah, itu wajib jenengan iku disandangi Yoswa. Artinya buhur, tapi sifatnya duduk buhure, sifatnya buhur kan wangi. Artinya apa? Wangi itu jenengan ojo gemampang gembul uwong sing wong iku senengane atine gembul ngurusin dunya. Gembula sing ati iku condong nang Gusti niku maksudnya wangi. Makanya jenengan iki dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Kalau mencari teman dekat, ojo teman sing ilmu batini kosong, ojo. Ilmu ruhaniyah niki lho. Niku diterangke di dalam hikam kemarin itu pasal 44 ya, dalam kitab hikam tentang masalah mencari teman dekat. Artine teman dekat niku wonten loro. Wong iku bodho ilmu dohire tapi ngalim ilmu batine, ilmune ke Allah alim. Nomor loro ngalim ilmu dohire yo ngalim ilmu batin. Wis ojo keluar teko wong loro iku. Jenengan iki sebabnya dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Nanti jenengan banyak referensi, banyak mukobalah, banyak support datang orang-orang ini. Tapi kalau sampai gembul orang sing potret atine condong nang dunyo, mesti sampai ditarik nang dunyo. Sedangkan jenengan iki sudah ada proses perjalanan menuju Gusti Allah. Pun terus kok rupa duit 5.000-an gitu, iku hadiah. Apa hadiah wong sing Solo? Wusul. Iku ibarat lho ya. Uang itu adalah ibarat. Artinya jenengan akan ketemu Tuhan yang sejatine Tuhan. Jenengan akan ketemu Allah sejatine Allah. Tidak hanya nama, sifat, zat, tapi tekan wujud sampean. Niku maksudnya. Monggo Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken kula naminipun Bapak Sipon dari Kecamatan Kramat, Desa Jatilawang, Tegal.
Tegal. Nggih, Tegal. Berapa jam Tegal sini? Ya antarane kurang lebih 1 jam. Itu pakai mobil. Pakai mobil kali. Pakai. Kalau jalan kaki? Boten no. Beri kini ta. Jalan kaki. Niki pada tanggle kali panjenengan Gus. Kulo kadang-kadang kali tilem niku kali zikir hu Allah. Nanging setelah tilem kulo sumerep dalam keadaan padang terang benderang. Tapi kulo mboten wonten wujude dalam keadaan alam kados niki nggih mboten wontene kosong. Lah nanging niku wonten suara. Aku ki Allah berasal dari segala sesuatu, dari aji ning bumi, aji ning langit dan lain-lain. Sing darani zat wajibal wujudi teges ingsun wujud isum sejati anane Allah. Lah niku sinar niku mandeg niku. Lan pertanyaan kaping kalih ketemu kali Kanjeng Nabi sanjange kados Kanjeng Nabi ngoten Gus. Cekelanan Nabi terakhir lan akhir zaman mangke sing badhe temurun niku Nabi Isa temurune teng tanah Jawi niku bilih tilang leres monggo nyuwun dipun terangaken kali Gus Mukhlason. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek wis wayahe mati ya wis gak apa-apa, alhamdulillah. Ngeten Pak ya. Allah. Ngalam pepadang apa yang jenengan raosake. Yang jenengan alami sementara panjenengan boten wonten. Jenengan boten wonten beriku. Ngeten tak terangno 2 kemungkinan sing tujuane kula untuk menutupi kewaliane seseorang siapapun. Ngeten. Tatkala kita dimasukkan dalam alam fana dan alam makrifat, di mana alam tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Apabila ning dodone siman orang itu keakuan diri tidak ada, maka itulah alam makrifat. Sebab tanda alam makrifat itu la yarawna li anfusihim syai'an wa yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala wa tatma'innul qulub. Pertama, keakuan jenengan kali kula mboten enten wis. Itulah bali ke asal, tidak ada. Sebab kita asalnya tidak ada, kembali tidak ada. Akhirnya yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bergemuruh di dalam dada seseorang itu penyaksiannya, baik afalnya, asmonya, zatnya, wujudnya, semua itu wujudnya hanyalah Allah. Gak ada wujud lain kecuali hanya wujudnya Allah. Alam semesta, ma fis samawati wa ma fil ardi, ikut diuntal oleh sifat basirah Allah, sehingga hatinya orang itu yang asalnya bersifatkan basariyah itu dunia, akhirnya diganti Allah sifat basirah, sifat ketuhanan. Yanikilah yang dimaksud ayat wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil
ngalamin. Tapi jikalau keakuan diri iku masih muncul di alam itu namanya mukasafah. Artinya masih di posisi la ilaha illa anta. Anta rabbi wa anna abduka. Jenengan iku Gusti kula, Gusti pangeran kula. Wa ana lan utawi ingsun iki Gusti abduka iku kawula jenengan isi ana loro. La ilaha illa anta tauhidnya ini diteruskan sampailah la ilaha illa ana. Ana makhluk wis gak ada, anta Allah ya wis gak ada. Tinggal apa? Tinggal ana Allah. Lah, tauhid ini juga Rasulullah sampaikan. Di manakah? Di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti supaya umatmu nyembah nang aku bener-bener ketemu aku. Aku iki tidak pernah ngutus utusan sebelummu kecuali wajib nggawa la ilaha illa ana untuk disampaikan. Tapi resikone luar biasa. Nggih niku wau dadine. Akhirnya disampaikan Rasulullah. Makanya saya sering katakan Kanjeng Nabi dulu juga membahas la ilaha illa anta, apalagi la ilaha illa ana. Tidak hanya la ilaha illallah saja atau la ilaha illa huwa. Enggak. Sampai ke akhir yaitu la ilaha illa ana. Buktinya adanya wahyu yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Andai kata Rasulullah tidak mendapatkan wahyu untuk disampaikan, gak mungkin ayat ini akan muncul. Ngoten lho logikane. Sehingga saya sering katakan panjenengan Bapak Ibu ketika suluk kholwat kok ya ditemok nih Kanjeng Nabi sampean tanya. Isine takok ya apa? Ya Rasul, apa yang disampaikan kelason itu betul-betul jenengan nyampe no apa kelakuan nafsune kelason? Nek pancen dawuh beliau jawabane kelakuan nafsune kelason, kula Pak wis gak usah ngaji tak tutup. Wis gak usah ngaji babakan ngeten tak tutup kan biyen. Kula tutup. Kok omong hitung-hitungan Pak. Daripada aku di penjara, daripada aku diusir, mending ngamankan diri toh. Lah apa ngaji? Iku nek hitung-hitungan, tapi kami tidak boleh hitung-hitungan, Pak. Sebab apa? Sebab ini semuanya kewajiban saya sebagai seorang hamba, yang seorang hamba itu harus kasih sayang terhadap hamba yang lain. Artinya apa? Ini cahaya. Kasihkanlah cahaya orang dalam kegelapan. Rumahnya gelap, kasih cahaya. Terus saya melihat rumah itu gelap, terus ada cahaya, terus tidak saya kasihkan, kok cik ngani ngoyone kula. Ngoten lho. Mosok cahaya iku di rumah saya sendiri, enggak. Aku ingin setiap jiwa manusia itu yang asalnya gelap biar menjadi terang, otomatis harus dikasih cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Al-Baqarah 257. Siapa yang mau menerima cahaya ini, maka Allah akan mengubah hati yang asalnya gelap menjadi terang, karena orang tersebut mau menerima kehadiran Allah. Jikalau jenengan menjadikan Allah satu-satunya yang ada di dalam hati jenengan, maka itulah yang akan menjadikan hati yang asalnya gelap menjadi terang. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Siapa di antara kita yang menjadikan tauhid sakliyane Allah itu kita biarkan di dalam hati, maka disitulah akan menjadi hati yang gelap. Terus berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, apakah dawe Kanjeng Nabi itu bahwasannya yang meneruskan syariat Kanjeng Nabi itu orang Jawa? Apa sih Pak syariat Kanjeng Nabi? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Hanifah. Nyun sewu, syariat yang bernuansa hakikat. Syariat yang sudah tidak tabrakan. Apa bahasa Indonesia tabrakan? Kontradiksi dengan hakikat. Itu tadi yang depan saya katakan. Kalau makrifatnya dengan sempurna, maka antara kulit dengan isi itu saling memberi, saling membutuhkan, saling menjaga. Apa syariat Rasulullah? Contoh sholat. Apa hakikat Rasulullah? Bertemu Allah rohaniyahnya. Hadis sholatnya gak mung jasad tok, rohaniyahnya beliau itu juga wakumu lillahi qanitin. Mesti khusus. Makanya Kanjeng Nabi akhirnya merilis satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Oleh sebab itu wahai umatku, sholatlah kamu sekalian seperti apa kau melihat aku sholat. Pertanyaannya, apakah itu orang Jawa? Lah ngoten nggih. Tak jawab ngene. Nabi Isa iku statusnya meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Berarti apa? Ya beliau-beliau itu yang menegakkan hukum hakikat di tengah hukum syariat. Paham maksud saya? Siapalah panjenengan? Siapalah figur panjenengan? Yaitu orang-orang yang menegakkan hakikat di tengah-tengah syariat. Mboten malah merusak syariat. Mboten. Paham maksud kula? Ngeten Pak Bu. Di dalam Al-Quran memang disebutkan ada beberapa visi dan misi Kanjeng Nabi Isa diturunkan Allah. Satu, bebaskan pajak. Ampun bicara pajak PBB. Mboten. Niku lak syariate. Hakikate apa? Hakikate beliau dalam melakukan apapun tidak diukur pamrih. Sholat pamrih tidak surga, nggak ada pamrih di situ. Atau pahala, nggak ada. Beliau itu hatinya. Mengapa demikian? Karena beliau tidak merasa yang melakukan. Sing melakukan kabeh Gusti. Istilah bahasa si A dan si B, si yang kerja si B, si A gak kerja. Apakah mungkin si A ini akan mengharapkan bayarannya, gajinya? Gak mungkin toh. Karena merasa tidak ikut jenengan kalau sudah tidak ikut merasa bisa sholat, kerja sendiri, ngaji sendiri, nggak mungkin akan menuntut itu. Inilah membebaskan pajak. Nomor dua, beliau itu akan meruntuhkan salib. Iki bahasa syariate. Bukannya kok ya salib ning gereja-gereja di putuli mboten. Didukno mboten. Apa? Beliau itu akan menjadi cahaya bagi umat manusia yang tidak tahu terhadap Tuhannya. Artinya apa? Orang-orang ini semakin lama akan semakin banyak hatinya untuk bertauhid. Ngoten maksudnya? Sebab dengan begitu dia akan mendapatkan cahaya. Seperti Nabi Musa ketika saat dituntut Allah untuk ke Gunung Turisina 40 hari 40 malam untuk mengambil cahaya. Bahasa syariat disebut kitab Taurat. Wahyu kitab tahu. Padahal itu pertemuan beliau terhadap Allah. Sama dengan pertemuan Nabiullah Muhammad SAW terhadap Gusti Allah.
yang terkenal Isra dan Mi'raj ini. Membebaskan orang-orang dari penyembahan salib, artinya membebaskan hati seseorang dari penyembahan selain sejatine Gusti yang disebut tauhid. Isinya apa? Garwa, anak, harta, benda. Dibebas nondugi mriku. Inilah salah satu Nabi Musa diturunkan ke bumi ini. Apakah iki memang Nabi Musa itu ning Pulau Jawa? Lah ngoten nggih. Pertanyaan sampean. Ini mah rahasia, belum bisa kami sebutkan. Artinya apa? Ini rahasia Allah dari sebuah Al-Quran yang mengatakan akhir zaman ini nanti yang namanya Nabi Isa diturunkan, termasuk membunuh Dajjal atau memungsuhi Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Lah Dajjal itu sendiri adalah nafsu di dalam hati Anda. You understand? Oke. Nggih. Jam 1 kula sok nggih kerja. Terus pundi niki? Nggih. Godoh gedang godoh telo, didik dang padha krasa padha rata.